Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8A, 8B, 8C, 8D, dan 8E? Untuk materi kita hari ini adalah kita akan belajar tentang simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Yang pertama, kita akan membahas tentang simpulan isi berita. Apa itu simpulan? Simpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Masih ingat kan unsur-unsur berita yang sudah Bu Yesi jelaskan kemarin pada saat kita Google Meet? Jadi, simpulan isi berita itu harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Langkah-langkah menyimpulkan teks berita antara lain: 1. Mendengarkan atau membaca teks berita dengan saksama. 2. Mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita, yaitu unsur 5W plus 1H atau dikenal dengan adik Simba. Yang ketiga, membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Yang keempat, menyimpulkan isi berita dalam bentuk sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemukan dalam teks berita. Bu Yesi ulangi lagi ya. Langkah-langkah untuk menyimpulkan teks berita. Yang pertama, kalian dengarkan atau kalian baca dulu teks beritanya dengan saksama. Setelah itu, kalian catat pokok-pokok beritanya atau unsur-unsur beritanya. Lalu, membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Setelah membuat simpulan, cara menyimpulkan isi berita itu, dari simpulan yang sudah kalian buat, kalian ubah bentuknya menjadi sebuah paragraf. Jadi, bukan unsur-unsur lagi yang kalian buat, tapi sudah jadi dalam bentuk paragraf. Paham anak-anak? Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanggapan terhadap berita. Tanggapan merupakan sambutan terhadap peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan yang berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, dan komentar. Tanggapan itu juga dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau menambah pendapat. Tanggapan yang disampaikan itu harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Sekarang, aspek-aspek tanggapan terhadap sebuah berita, yaitu yang pertama, isi atau unsur beritanya terdiri atas kebenaran dan kelengkapan isi berita. Jadi, unsur beritanya itu harus lengkap dan harus benar. Yang kedua, bahasa berita. Bahasa berita terdiri atas penggunaan kalimat dan pilihan kata. Perhatikan ya contoh tanggapan yang akan Bu Yesi jelaskan. Yang pertama, isi berita yang saya dengarkan di televisi sangat jelas, bahkan informasinya lebih lengkap daripada berita yang saya dengarkan sebelumnya di radio. Sekarang contoh tanggapan yang kedua. Bahasa yang digunakan pembawa berita dalam menyampaikan berita cukup jelas, sehingga pendengar berita mudah memahami informasi yang disampaikan. Materi kita yang ketiga adalah penyampaian berita. Dalam menyampaikan kembali informasi dalam berita, kalian tidak perlu menghafalkan semua isi berita tersebut. Kalian cukup hanya dengan memahami unsur-unsur berita tersebut dan menceritakannya dengan kata-kata kalian sendiri. Jadi, pemahaman unsur-unsur berita sangat penting untuk menceritakan kembali isi berita tersebut. Sudah paham kan anak-anak? Jadi, materi kita untuk bagian C ini Bu Yesi akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya, kalian bisa baca dan pelajari sendiri di buku Intan Pariwara halaman 6 dan 7. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Jadi nanti kita akan bertemu di materi berikutnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.